Halo, selamat malam teman-teman. Semoga kita masih diberikan kekuatan untuk mempersiapkan diri untuk ujian selanjutnya yaitu Fisika Dasar 2A. Aku Muhammad Al-Haq akan membantu kalian untuk review materi Fisika Dasar 2A yaitu arus searah dan magnetostatika pada hari ini. Baik, aku mungkin akan langsung masuk ke materi arus searah. Arus searah, oke. Jadi kita harus mengenal konsep arus listrik. Arus atau I itu didefinisikan sebagai jumlah dari muatan elektron atau muatan Q yang melewati luas penampang A per satuan waktu T pada suatu rangkaian atau kawat bermuatan listrik. Jika banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu itu konstan, maka kita bisa menghitung arus listrik I itu sama dengan jumlah muatan dibagi dengan satuan waktu. Jika banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu tidak konstan atau berubah-ubah, maka kita bisa menghitung arus listrik atau I itu sama dengan perubahan terhadap jumlah muatan dibagi dengan perubahan waktu atau dq per dt. Satuan dari arus listrik itu sendiri yaitu coulomb per sekon atau ampere. Arus listrik juga mengenal yang namanya massa jenis arus atau rapat muatan arus listrik per satuan luas atau biasa disimbolkan dengan J. J itu bisa dihitung dengan jumlah dari arus listrik yang mengalir dibagi dengan luas penampang. Luas penampang ini dimisalkan dengan kawat berbentuk silinder atau tabung pada rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Satuan dari rapat arus itu sendiri yaitu ampere per meter persegi. Baik, kita langsung mengenal arus searah. Apa itu arus searah atau direct current? Arus searah itu dihubungkan dengan sumber DC yang disebut GGL atau gaya gerak listrik. Simbol GGL itu sendiri biasanya adalah epsilon atau E. GGL dilambangkan seperti ini dengan kutub positif lebih panjang dibandingkan kutub negatif. Arus listrik pada arus searah biasanya dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau kutub negatif ke kutub positif sesuai dengan orientasi yang ditanyakan. Arus searah merupakan besaran skalar yang dimaksud aliran arus adalah arah gerak bermuatan positif. Pada rangkaian listrik, arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Baik, kita mungkin langsung masuk ke contoh soal. Sebuah elektron mengalir dalam waktu 4 menit. Berapakah nilai dari arus listrik yang mengalir? Biasanya, muatan elektron atau QE diketahui di dalam soal. QE di sini adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Lalu kita akan mengubah konversi waktu dari satuan menit ke satuan detik atau SI. Jadi waktu itu sama dengan 4 menit diubah menjadi 240 detik lewat konversi menit ke detik. Bagaimana cara menghitung arus listriknya? Arus listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan I sama dengan QE per T. Mengapa kita menggunakan persamaan ini? Karena muatan elektronnya itu bernilai konstan. Jadi kita langsung mensubstitusikan angka-angkanya. Jadi I sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 per 240 itu sama dengan 6,675 kali 10 pangkat min 13 kolom per sekon atau ampere.
Soal selanjutnya adalah sebuah resistor atau hambatan dialiri arus konstan 0,5 ampere. Jika diameter penampang resistor tersebut 0,1 mm, berapa rapat arusnya? Oke, diameter penampang resistor ini dimisalkan dengan kawat berbentuk silinder. Jadi, D ini atau diameternya itu adalah 0,1 mm diubah menjadi 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Arus listrik adalah 0,5 ampere. Kita menghitung luas permukaan terlebih dahulu dengan memisalkan permukaannya adalah silinder, jadi A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Jadi A sama dengan 1/4 pi dikali 0,1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Hasilnya adalah A sama dengan 0,785 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Lalu kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan J sama dengan I dibagi A. Dengan J sama dengan 0,5 ampere dibagi 0,785 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Jadi, rapat arusnya adalah 0,637 kali 10 pangkat 8 ampere per meter persegi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, resistansi atau hambatan. Nilai hambatan, resistansi atau R biasanya dipengaruhi oleh Rho. Rho itu hambatan jenis yang tergantung jenis bahan penyusun kawat. Rho ini satuannya omega meter, L itu panjang kawat dengan satuan meter, dan A yaitu luas penampang dengan satuan meter persegi. Nilai dari hambatan atau R dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Dengan R sama dengan Rho yang sebanding dengan L dibagi dengan A. Satuan dari hambatan adalah ohm. Jika diketahui variasi nilai resistivitas dengan suhu sebagai berikut, Rho dikurang Rho 0, hambatan jenis dikurang hambatan jenis awal sama dengan Rho 0 kali alfa kali delta T. Rho 0 ini hambatan jenis awal dikali koefisien suhu dikali perubahan dari suhu tersebut. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu apa? Jadi hukum Ohm itu menyatakan perubahan dari beda potensial pada suatu rangkaian sebanding dengan jumlah dari kuat arus yang mengalir dengan hambatan atau resistansi yang dialiri arus tersebut. Resistor pada rangkaian terdiri atas dua macam, yaitu rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kita akan meninjau rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan apapun pada rangkaiannya. Dengan beda tegangan total, itu sama dengan beda tegangan pada hambatan 1 ditambah beda tegangan pada hambatan 2 ditambah beda tegangan pada hambatan 3. Bagaimana dengan nilai resistansi dari hambatan seri? Kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan masing-masing dari nilai hambatan tersebut. Bagaimana cara kita untuk menghitung arus pengganti dari rangkaian tersebut atau IP? Kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan masing-masing arus yang mengalir pada setiap hambatan. Baik, kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki percabangan pada setiap hambatannya. Dengan beda tegangan total itu masing-masing pada hambatan sama atau tetap. Dengan kita dapat mencari hambatan penggantinya, kita dapat menggunakan persamaan ini dengan pecahan pada setiap hambatannya. Bagaimana dengan nilai arus total? Arus pada masing-masing rangkaian itu bernilai tetap. Oke, lambangnya mungkin nih tertukar ya. Seharusnya jumlah arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri itu masing-masing sama.
Sedangkan jumlah arus yang mengalir pada rangkaian paralel itu masing-masing dijumlahkan yang mengalir pada setiap hambatannya. Ya, terbalik. Oke, aku mohon maaf, ini terbalik. Oke, kita masuk ke rangkaian loop tunggal. Rangkaian loop tunggal terdiri atas sumber tegangan atau GGL dan resistor atau hambatan. Kita meninjau kondisi masing-masing GGL. Pertama, GGL ideal. GGL ideal itu sendiri tidak memiliki hambatan internal atau R kecil. Kita dapat melihat di sini ada suatu rangkaian yang menghubungkan antara sumber tegangan atau GGL ideal dengan suatu resistor. Arus yang mengalir itu searah dengan jarum jam. Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dengan perhitungan arus listrik sama dengan nilai dari GGL ideal dibagi dengan hambatan resistor. Kita masuk ke GGL nyata yang memiliki hambatan internal atau R kecil. Jadi kondisinya sangat berbeda dengan GGL ideal. Kita memiliki rangkaian dengan sumber tegangan, hambatan internal dari GGL, dan hambatan atau resistansinya. Arus yang mengalir itu dari kutub negatif ke kutub positif dengan ini masing-masing titik pada setiap ujungnya. Jadi, jika kita ingin menghitung arus pada GGL nyata, kita dapat menghitungnya dengan nilai dari GGL nyata dibagi dengan penjumlahan antara nilai dari hambatan R besar ditambah dengan hambatan internal R kecil. Oke, kita masuk ke materi daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik ini mengikuti konsep dari hukum Coulomb tentang energi potensial listrik dengan persamaan perubahan energi potensial listrik atau DU itu sama dengan V atau beda tegangan sebanding dengan deki atau perubahan muatan listrik. Sehingga kita dapat merumuskan P atau daya listrik sama dengan perubahan energi potensial listrik terhadap waktu sama dengan V dikali deki per dt sama dengan V dikali I. Rumus umumnya itu adalah P sama dengan V dikali I sama dengan I kuadrat dikali R. Tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda tegangan antara dua titik. Jadi, kita dapat menghitung beda tegangan pada rangkaian tersebut. Rangkaian tersebut ini memiliki dua hambatan yang masing-masing terhubung dengan GGL, GGL ideal dengan arus yang mengalir. Jadi kita dapat menghitung beda tegangan antara dua titik atau VAB ujung-ujungnya sama dengan VA dikurang VB. Dengan VAB sama dengan sigma atau jumlah dari arus dikali dengan hambatan masing-masing dikurangi dengan jumlah dari GGL. Kita bisa menjabarkannya menjadi VAB sama dengan I dikali jumlah dari masing-masing hambatan dikurang dari pengurangan dari masing-masing GGL. Seharusnya ini penjumlahan ya. Oke, konsep dasar yang paling penting dari arus searah adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum Kirchhoff 1 dengan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah arus yang memasuki suatu percabangan dalam rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari persimpangan pada rangkaian tersebut. Dengan sigma arus masuk sama dengan sigma dari arus keluar.
Jika kita mengikuti gambar ini, maka arus masuk atau I1 dapat dihitung dengan penjumlahan dari arus yang keluar dari percabangan. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah beda potensial dalam lintasan tertutup harus bernilai 0. Kita dapat melihat pada rangkaian ini, loopnya berarah dengan searah jarum jam, lalu IGL dan masing-masing hambatan ini kita dapat menghitungnya dengan jumlah dari I dikali R total dikurangi jumlah dari GGL. Masing-masing itu harus sama dengan 0. Bagaimana tips untuk hukum Kirchhoff kedua? Tipsnya adalah kita harus menyamakan arah loop ini dengan arah GGL terbesar. Harus bernilai positif jika searah dengan loop, searah dengan jarum jam, dan berlawanan arah dengan loop atau jarum jam itu negatif. Konvensinya itu seperti ini, dengan catatan bahwa GGL-nya memiliki hambatan internal. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal UTS tahun 2018. Gambar berikut menunjukkan rangkaian GGL dengan E1 sama dengan 14 volt, E2 sama dengan 10 volt, dan hambatannya R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 2 ohm. Soal yang pertama adalah tentukan besar dan arah arus listrik yang melewati masing-masing hambatan. Bagian A kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff kedua ini. Jadi, arus yang melewati masing-masing hambatan dapat dicari dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Dengan loop satunya, itu negatif dari E1 ini ditambah I1 kali R1 dikurangi E2 ini ditambah I2 kali R2 ini sama dengan 0. I2 ini karena melewati I3 juga, maka persamaannya menjadi negatif E1 ditambah I1 R1 dikurang E2 ditambah R2 dikali I1 ditambah I3. Itu sama dengan 0. Jadi kita langsung memasukkan angkanya ke persamaan ini dan berubah menjadi 5I1 ditambah 3I3 sama dengan 12. Bagaimana dengan loop 2? Loop 2 menggunakan cara yang sama, yaitu kita mengganti dengan negatif E2 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. I2 didapatkan dengan penjumlahan antara arus masuk dengan arus keluar, I1 ditambah I3 menjadi negatif E2 ditambah R2 dikali I1 plus I3 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Jadi, kita langsung memasukkan angka-angkanya dan menghasilkan 3I1 ditambah 4I3 sama dengan 5. Cara mencari I1, I2, dan I3 dapat digunakan dengan mengeliminasi persamaan loop 1 dan loop 2 yang diperoleh dengan I1 sama dengan 3 ampere, I3-nya sama dengan min 1 ampere, dan I2 sama dengan 2 ampere. Tanda negatif pada I3 ternyata hanya menunjukkan bahwa arah arus sesungguhnya terbalik dari yang digambar, yaitu ke bawah. Jadi gambar yang seharusnya itu seperti ini. Jadi besarnya arus yang melewati masing-masing hambatan itu sama seperti yang tadi, hanya saja I3 menjadi 1 ampere. Baik, kita masuk ke soal bagian B, beda potensial listrik VC dengan VD. VC dengan VD. Beda potensial di VCD dapat dihitung dengan minus dari E2
ditambah I2 kali R2 karena pada titik C dan D itu hanya melewati E2 dan R2 sehingga menghasilkan PCD sama dengan 2 volt. Jika E1 diganti dengan kapasitor, tentukan besar dan arah arus listrik yang mengalir pada R2 dan R3 saat kapasitor sudah terisi penuh muatan. Baik, jika S1 diganti dengan kapasitor yang sudah terisi penuh muatan listrik, maka rangkaian pada sebelah kiri ini putus karena muatannya telah terisi penuh di dalam kapasitor ini. Dan tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian sebelah kiri ini. I1-nya sama dengan 0 ampere. Jadi I2 itu sama dengan I3 sama dengan I. Arus yang mengalir di rangkaian dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan E dibagi R sama dengan 10 dibagi 8. Itu menghasilkan 1,25 ampere. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu magnetostatik atau gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang dialami oleh suatu muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jika suatu muatan Q memiliki kecepatan V dan bergerak pada medan magnet B, gaya yang akan dialami oleh muatan tersebut yaitu F sama dengan QV cross B. Dengan Q adalah muatan, V adalah kecepatan dari muatan, dan B adalah medan magnetnya. Gaya yang dialami oleh suatu muatan yang bergerak dalam medan magnet disebabkan oleh kawat berarus listrik adalah F sama dengan I dikali L cross B. Dengan I adalah arus, L adalah panjang kawat, dan B adalah medan magnet. Tips untuk mencari gaya magnet adalah kita dapat menghitung nilai atau besaran terlebih dahulu jika perhitungan vektornya dirasa sulit, karena gaya magnet menggunakan prinsip vektor arahnya. Lalu kita dapat menggunakan aturan dari tangan kanan untuk menentukan arah dari medan magnet tersebut. Arah positif dan negatif selalu berlawanan. Review dari intinya itu seperti ini. Gambar dari aturan tangan kanan memiliki dua versi. Pertama itu versi untuk arah dari arus listrik. Kedua itu versi dari arah kecepatan. Dengan jari jempol itu adalah gaya, dan jari telunjuk itu adalah arah medan magnetik yang dihasilkan. Arah gaya itu bisa ke atas atau ke bawah. Arah dari medan magnetik itu bisa masuk ke dalam bidang atau keluar dari dalam bidang. Gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah jumlah total gaya yang dialami oleh muatan yang bergerak di medan listrik dan medan magnet sekaligus. Gaya totalnya adalah QV cross B ditambah QE. QE ini adalah gaya listrik, dengan E adalah medan listrik tersebut. Kita harus selalu mengingat bahwa kecepatan itu tegak lurus dengan arah medan listrik dan tegak lurus dengan arah dari medan magnetik. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita mempunyai sebuah
Spektrometer massa terdiri dari dua bagian besar, yaitu selektor kecepatan bagian ini dan siklotron bagian ini. Selektor kecepatan terdiri dari dua plat yang dihubungkan dengan beda potensial listrik sehingga menghasilkan E sebesar 10 pangkat 6 volt per meter. Dalam selektor kecepatan tersebut diberikan B1 medan magnet pertama, arahnya masuk ke bidang kertas atau cross, dan pada bagian siklotron diberikan medan magnet B2 sebesar 0,4 Tesla. Sebuah partikel dalam muatan Q ini mempunyai massa M, ditempatkan pada bagian ujung kiri ini, memasuki daerah medan magnet B2 secara perlahan, dan bergerak dengan lintasan seperempat lingkaran ini, dengan jari-jarinya adalah 1 meter. Bagian A, jenis muatan dari partikel tersebut dan arah medan magnet dari B2 ini. Baik, kita langsung menjawabnya. Semoga bagian ini terlihat. Jadi kita mempunyai selektor kecepatan ini dengan arah medan magnet masuk ke bidang kertas. Jika kita mengasumsikan partikel tersebut bermuatan positif atau negatif, maka arah dari gayanya itu berbeda. Kita dapat memisahkan gambar seperti ini dengan muatan positif di atas dan muatan negatif di bawah. Jika benda atau partikel Q ini berada di sekitar bagian ini, maka kita dapat mengambil asumsi muatan positif dengan diagram gaya FB itu ke atas, gaya medan magnet ke atas, dan gaya listrik itu ke bawah, positif. Jika kita mengasumsikan muatan negatif, diagram gaya dengan gaya listriknya ke atas dan gaya magnetiknya itu ke bawah. Saat berada di selektor, ini untuk bagian B, bagian B itu besar medan magnet B1 yang harus diberikan di daerah antar plat. Dengan B2 memiliki kecepatan 4 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Kita dapat menghitungnya dengan gaya listrik sama dengan gaya magnetik. Jumlah dari masing-masing gaya yang dialami partikel ini sama dengan 0. Sehingga QE sama dengan QV cross B. Sehingga B1 dapat dicari dengan E per V. Sehingga kita mendapatkan B1-nya adalah 0,025 Tesla. Bagian C itu besar perbandingan massa dibagi dengan muatan dari partikel tersebut. Oke, kita dapat menentukannya dengan jumlah dari masing-masing gaya total itu sama dengan 0, sehingga gaya yang terbentuk pada daerah siklotron yang kedua ini, karena gayanya membentuk lintasan lingkaran, seperempat lingkaran, maka gaya sentripetal sama dengan gaya magnetik. Sehingga kita mendapatkan hubungan seperti ini, M per Q sama dengan B dikali R per V. Sehingga menghasilkan rasio sebesar 10 pangkat negatif 8. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Sebuah elektron yang telah diketahui ini
bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan seperti ini. Elektron tersebut kemudian memasuki ruang X lebih dari 0 yang dipengaruhi medan magnet ini sehingga mengalami gaya magnet. Bagian pertama, tentukan vektor gaya magnet yang dialami oleh elektron sesaat setelah memasuki ruang X lebih dari 0. Kita dapat menghitungnya dengan ini. Persamaan gaya magnetik sama dengan QV cross B sin theta. Sin tetanya ini karena tegak lurus dengan sumbu Y, jadi kita mengambil asumsi dengan theta sama dengan 90 derajat, sehingga sin 90 derajat sama dengan 1. Lalu kita tinggal substitusi angka-angka yang telah diketahui, sehingga menghasilkan gaya magnetik sebesar 6,4 kali 10 pangkat min 15 Newton pada arah sumbu Z negatif, atau dalam notasi vektor satuan, F topi B sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 15 Newton arah min K. Karena I cross J itu menghasilkan K. Soal untuk bagian B, elektron keluar dari ruang bermedan magnet beberapa waktu di titik P. Vektor posisi dan vektor kecepatan elektron di titik P. Kita dapat menghitungnya jika elektron akan keluar dari ruang X lebih dari 0, menempuh lintasan setengah lingkaran. Jadi lintasan setengah lingkarannya seperti ini. Lintasannya seperti ini. Ya, seperti ini jadinya elektronnya. Kita dapat menghitung diameternya itu 2 kali dari jari-jari dengan persamaan R itu sama dengan 2 kali dari massa dikali kecepatan dibagi dengan Q dikali B. Kita langsung memasukkan angkanya dengan D sama dengan 1,82 cm. D ini D. D-nya ini. Diameter dari elektronnya. Dengan demikian, vektor posisi keluarnya elektron dari X lebih dari 0 itu adalah P sama dengan 1,82 cm arah negatif K. Sedangkan vektor dari kecepatannya itu adalah P topi sama dengan negatif 8 kali 10 pangkat 6 I meter per second. Kita masuk ke bagian C. Jika diinginkan elektron tetap bergerak lurus panjang sumbu X, vektor medan listrik yang harus diberikan. Jadi, jika elektron dapat tetap bergerak lurus sepanjang garis Y sama dengan 0, seperti ini. Kita mendapat menggambarnya dulu. Sumbu X-nya, elektronnya di sini, dapat bergerak lurus ke sana dengan Y sama dengan 0. Diharuskan ada gaya elektrostatik yang dapat menyeimbangkan gaya magnetik pada elektron. Jadi, arahnya itu gaya magnetiknya ke bawah, gaya listriknya ke atas. Jadi, besar gaya elektrostatik sama dengan besar dari gaya magnetik dengan arah sumbu Z
positif atau K karena berlawanan arah, sehingga besar medan listriknya adalah E sama dengan gaya listrik dibagi dengan muatan elektron atau sama dengan P dikali B. Sehingga medan listriknya adalah 4 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Dengan arah medan listrik ke Z negatif atau min K. Baik, kita langsung masuk ke materi medan magnet untuk kawat listrik berarus. Jadi, medan magnet pada kawat berarus listrik dapat dirumuskan dalam persamaan Biot-Savart dengan dB atau perubahan medan magnet itu sama dengan mu 0 per 4 pi konstanta ini dikali dengan I dikali dengan perubahan dari S atau suatu jarak cross R juga jarak dibagi dengan R kuadrat. Dengan mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Jika kita ingin mendapatkan nilai B, kita harus mengintegralkan. Dengan B sama dengan integral dari dB sama dengan mu 0 per 4 pi I itu keluar dari integral karena bersifat konstan dikali integral dari ds cross R per R kuadrat. Dengan arah medan magnet bergantung pada hasil dari perkalian ini. Beberapa contoh medan magnet. Kawat lurus berarus listrik. Kawat lurus berarus listrik untuk panjang yang berhingga. Kita dapat menggunakan persamaan Biot-Savart untuk mencari medan magnetnya. Bagaimana kita mencari medan magnetnya? Kita dapat membuat suatu partisi yang sangat kecil pada kawat lurus ini. Partisi seperti ini. Kita memberikan nama partisinya itu ds. Dan ada misalkan suatu titik P sebagai titik tinjau dengan arus yang mengalir ke kanan. Kita dapat memproyeksikan dengan X ini adalah jarak antara partisi dengan titik tinjau. Lalu ada jarak dari partisi ke titik tinjau P. Kita dapat membuatnya menjadi R vektor. Lalu kita dapat menarik garis tegak lurus antara P dengan kawat ini. R dan A terhadap sudut. Persamaan Biot-Savart pada partisi kecil tersebut adalah ds sama dengan dx. Perubahan jarak x ini pada arah I, x positif. Dengan R topi itu sama dengan vektor dari R ini dibagi dengan besarnya. XI plus AJ dibagi dengan R. Sehingga kita dapat menghitung R dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus A kuadrat. Berdasarkan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Sehingga persamaan Biot-Savart menjadi sebagai berikut. Dengan B sama dengan mu 0 per 4 pi integral dari ds itu dxi cross R topi itu xi plus aj dibagi dengan R pangkat 3 sama dengan pi 0 per 4 pi kali I integral dari dxa per R pangkat 3 dari K. Pada bagian yang diintegralkan, kita fokus ke sini. Dengan integral dxa per R pangkat 3 terhadap arah K dapat
dijabarkan dengan integral dari sin theta d theta per A arah K. Sin theta itu demi depan per miring A per ini. Sehingga dapat ditulis B sama dengan mu 0 per 4 pi A. A-nya keluar karena konstan, dikali I. Integral dari perubahan sudut pertama menuju sudut kedua. Sin theta d theta K arah K. Dengan B sama dengan mu 0 per 4 pi A kali I kali integral dari sinus ini itu adalah kosinus theta 2 dikurang kosinus theta 1 arah K. Oke, kawat lurus berarus tadi, kasus kita sekarang ada dua. Kasus pertama adalah kawat lurus dengan panjang berhingga. Kasus kedua adalah kawat lurus dengan panjang tak hingga. Kawat lurus dengan panjang berhingga, maka cos theta 1 dikurang cos theta 2, bagian ini dapat diganti dengan L, panjang dari kawat ini dibagi dengan akar dari L kuadrat ditambah A kuadrat. Misalnya kita mempunyai kawat dengan panjang berhingga seperti ini, maka kita dapat mengambil partisi kecil di sini dan di sini, sehingga kita dapat memproyeksikan terhadap titik proyeksi atau titik P ini menjadi dua segitiga. Sehingga medan magnet adalah mu 0 I per 2 pi A sama dengan L per akal L kuadrat plus A kuadrat. Kasus untuk kawat lurus tak berhingga, maka cos theta 1 dikurang cos theta 2 itu ternyata dengan theta 1 itu menuju 0 dan theta 2 menuju 0. Mengapa? Karena kawatnya memiliki panjang tak hingga, sehingga kita dapat mengambil asumsi bahwa perubahan sudutnya itu menuju ke 0. Sehingga medan magnetik pada kawat lurus dengan panjang tak hingga adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Bagaimana dengan kawat cincin berarus? Sebelumnya kita memiliki kawat cincin berarus ini, kita dapat membentuk proyeksi dengan O itu adalah titik pusatnya, lalu Z ini sebagai titik pandangnya atau titik proyeksi pusatnya, titik Z. Kita dapat mengambil partisi pada kedua arah pada masing-masing cincin, yaitu partisi pertama di sini, partisi kedua di sebelah sana arah yang berlawanan. Membentuk titik pusat O dengan jari-jari R, partisinya itu DS1 dan DS2 dengan arus yang mengalir I berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu proyeksi R1 terhadap R membentuk sudut theta, sehingga DB1 dan DB2 ini arahnya saling berlawanan. Karena hanya B pada sumbu Z, maka B sama dengan integral dari DBZ pada arah K. Dengan DBZ sama dengan mu 0 per 4 pi I kali DS partisinya per R kuadrat. Cos sigma, cos dari ini. Cos dari DB. Sehingga BZ sama dengan
mu 0 per 4 pi kali I kali R jadi per R pangkat 3 jaraknya dikali ds. Setelah diintegralkan, kita dapat menemukan BZ sama dengan mu 0 per 2I dikali R per A kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2 arah K. Jika A-nya adalah 0, maka B sama dengan mu 0I per 2R arah K. Kuncinya adalah dalam menentukan arah dari medan magnet ini, kita dapat menggunakan aturan tangan kanan. Baik hukum Ampere. Hukum Ampere dapat ditulis dalam persamaan enclosed of integral of B dot dl is mu 0 dot I enclosed dengan B adalah medan magnetik, L adalah kawat berarus, mu 0 adalah koefisien, dan I enclosed adalah arus yang dilingkupi oleh garis lintang Ampere. Ciri khas dari hukum Ampere ini memiliki lintasan Amperian atau Amperian loop. Amperian loop ini kasusnya sama dengan Gaussian surface. Medan di dalam dan luar kabel atau kawat. Rapat arus sebelumnya dapat ditulis sebagai berikut dengan J sama dengan DI per DA sama dengan I per PR kuadrat. Luas dari lingkaran. Jika rapat arus ini homogen, maka bernilai sebelahnya. Sebelahnya itu ini. Arus yang mengalir pada DA dapat dihitung dengan partisi dari DA ini adalah 2 pi R dr. Keliling dari Amperian loop ini dengan jari-jari R kecil. Dengan DL itu sama dengan J dikali DA sama dengan J dikali 2 pi R dr. Dengan IN close sama dengan integral dari J dA sama dengan integral dari 0 titik pusat sampai R terhadap J dikali 2 pi R aksen dr aksen. Jika kondisi R ini lebih kecil dari R total yang besar, maka B sebesar enclosed integral of B dot dl adalah B bagian dalam ini dikali 2 pi R menghasilkan I enclosed dikali dengan mu 0. Sehingga B dalam dapat dihitung dengan mu 0 per 2 pi R dikali integral dari 0 sampai R dari J dikali 2 pi R aksen dr aksen. Jika J atau rapat arus dinyatakan konstan, maka B dalam itu sama dengan mu 0 kali I per 2 pi R kuadrat jari-jari total antara dalam dengan luar dikali dengan R kecil jari-jari ini. Jika kasusnya R kecil lebih besar dari R besar, maka B-nya adalah B luar, B bagian luar Amperian loop, sehingga menghasilkan mu 0 per 2 pi R. Bagaimana dengan kasus solenoida dan toroida? Solenoida dan toroida sama-sama menggunakan hukum Ampere dengan enclosed integral of B dot dl is B dot H. H ini adalah jarak dari titik ke titik pada gambar ini, H ini, sama dengan mu 0 kali N jumlah kawat dikali I arusnya, sehingga B sama dengan mu 0 kali N kali I per H. H itu ini. Jika N dimisalkan jumlah dari kawat dibagi dengan H ini, maka B sama dengan mu 0 kali N
kali I. Solenoida juga menggunakan Amperian loop di bagian sekitar sini, dengan bagian atas adalah medan magnetiknya itu keluar, dan bawah itu medan magnetiknya masuk. Toroida juga berdasarkan hukum Ampere dengan N close integral of B dot dl is B of 2 dot P dot R, B dari 2PR, itu adalah mu 0 dikali N jumlah dari kawat dikali I. Sehingga B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2PR, keliling dari ini. Kita juga dapat menggunakan Amperian loop seperti ini. Kasus paling penting dari kawat berarus itu adalah dua kawat berarus listrik yang memiliki interaksi masing-masing. Misalkan kita mempunyai dua kawat berarus yang memiliki arus yang masing-masing searah, dengan B2 itu masuk, sehingga arah dari F12 itu ke kanan, dan arah dari F21 itu ke arah kanan juga, sehingga persamaan ini dapat terjadi, yaitu gaya dari 12 per panjang kawat dari kawat 1 itu sama dengan gaya dari 21 per panjang kawat dari kawat 2 sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. A-nya itu jarak dari kawat ini. Jika arah arusnya itu berlawanan, maka salah satunya memiliki tanda negatif. Kita kembali ke tips ini. Jika arah arus listrik searah, gaya akan saling mendekat. Jika arah arus berlawanan, maka gaya akan saling menjauhi. Oke, kita mungkin masuk ke contoh soal terakhir. Aku mungkin stop share dulu sebentar. Kita masuk ke latihan soal untuk dua kawat berarus, kasus khusus. Baik, kita diberikan gambar seperti ini dengan konfigurasi dua kawat lurus yang panjangnya tidak berhingga. Dua kawat lurus ini saling tegak lurus satu sama lain. Kawat pertama ini ke arah kanan, kawat kedua ke arah atas. Arus masing-masing pada kawat tersebut. Masing-masing kawat terisolasi sehingga ternyata tidak saling bersentuhan. Arus listrik pada masing-masing kawat itu sama, adalah 5 ampere. Baik, kita masuk ke bagian A. Dengan menggunakan hukum Ampere, turunkan persamaan medan magnetik pada jarak R dari suatu kawat dari kawat lurus dengan panjang tahingga yang dialiri arus I. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan Amperian loop pada daerah-daerah kawat ini. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus tahingga adalah berbentuk sirkular mengelilingi kawat. Jadi bentuknya itu lingkaran seperti ini. Amperian loopnya itu berbentuk seperti ini. Amperian loopnya berbentuk seperti ini. Oke, sirkular. Iya, baik.
Kita langsung ke pembahasan kembali. Sirkular. Lintasan ampere atau Amperian loop memiliki simetri yang sama dengan medan magnetnya. Dengan medan magnet yang dipilih untuk memudahkan perhitungan. Sehingga lintasan Amperian loop berupa lingkaran. Dengan persamaan, hukum Ampere adalah N closed integral of B dot dl is B of 2πr. Eh, luas dari Amperian loopnya itu 2πr sama dengan mu 0 kali I. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus ini adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2πr kali sudutnya. Soal untuk bagian B, tentukan besar dan arah medan magnet total di titik A. A itu bagian ini, bagian kanan. Bagaimana cara kita untuk menghitung besar dan arah medan magnet total? Kita dapat menggunakan aturan kaidah tangan kanan, sehingga diperoleh medan magnet yang dihasilkan oleh kawat vertikal. Kawat vertikal ke atas mengarah ke sumbu Z positif, sehingga resultan medan magnet di titik A adalah 4pi kali 10 pangkat 7. 4pi kali 10 pangkat 7. Oke. 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 5 ampere dibagi dengan 2pi kali 0,2 meter. Seharusnya elemen lainnya diketahui dalam soal. Sehingga B-nya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla arah sumbu Z positif. Mu 0-nya itu 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu 5 ampere. 2pi dikali R-nya itu masing-masing jarak pada setiap titik yaitu 0,2 meter dan 0,4 meter. Oke, resultannya itu dikurangi sehingga menghasilkan medan magnetik seperti ini. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pada suatu saat tertentu di posisi A terdapat sebuah elektron dengan kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon ke arah kanan. Tentukan besar dan arah gaya magnetik yang dialami oleh elektron tersebut. Oke, jadi untuk misalnya ini ada elektron. Elektron, oke, kita mungkin misalkan dengan ini elektron ya. Elektron memiliki kecepatan V. V ini arah V-nya juga ke sini. Arahnya itu sudah pasti ke sumbu Y positif. Kita kembali lagi. Eh, jadi gaya magnetik yang dialami elektron di titik A akibat medan magnet dapat dihitung dengan F sama dengan minus E dikali V cross B. Dengan informasi seperti ini, V-nya itu dianggap 10 meter per sekon. Arahnya juga harus diingat, jangan lupa arah X cross Z menghasilkan arah Y. Sehingga diperoleh F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 24 arah sumbu Y Newton. Oke, aku mungkin stop share dulu kembali. Kita masuk ke sini. Baik, sesi review materi kita
sudah berakhir dan cukup sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan dan menyelesaikan UTS Fisika Dasar nanti dengan baik. Semoga berhasil. Good luck. Salam dari Muhammad Alhaq.